Thank you Mas Sandi buat waktunya. Mas Sandi, aku datang memenuhi undangan yang sangat tidak diduga. Mas Sandi mau cerita soal almarhum Om Benny. Mas, cerita sedikit. Mas Sandi itu kenal almarhum Pak Benny Subianto itu kapan sih? Jadi Pak Benny itu kan petinggi Astra, dan saya ada di grup, dan ya ranking paling ya bawah lah, masih muda banget kan. Tahun berapa Mas? Itu awal-awal tahun 90-an gitu. Saya baru lulus terus dikirim sekolah lagi kan sama grup, tapi ditugasin di unitnya Pak Edward. Dan waktu balik ya udah dengar nama sosok pimpinan-pimpinan Astra, Pak Dedi, Pak Benny, itu yang apa namanya udah ini gitu. Jadi tapi lihat sosoknya itu berkali-kali, mungkin pada saat Astra, saat Ruf dan lain sebagainya, nggak pernah berinteraksi. Nah, mulai berinteraksi benernya itu saat kita dapat kesempatan untuk apa ya kalau dibilangnya waktu itu, Astra kan masuk ke BPPN kan sebagai aset yang harus dijual kembali oleh pemerintah, dan kita membentuk satu konsorsium di awal-awal pendirian Sarasota itu untuk ikut partisipasi dalam akuisisi Astra. Dan kalau diingat ya waktu itu ya, total untuk mendapatkan 40% dari Astra itu sekitar $500 juta gitu ya. Jadi Astra itu dinilai itu $1 miliar saat itu. Sekarang kan kalau dilihat kan Astra sudah tinggi sekali ya, jadi naik mungkin 30-40 kali lipat. Tapi pada saat itu kita dapat kesempatan karena Astra ada dalam proses restrukturisasi, dan saya ditugasin sama Pak Edwin. Waktu kita diberi kesempatan untuk melakukan uji tuntas due diligence, Pak Benny waktu itu kan salah satu direkturnya ya, pimpinan. Masih ya Mas ya? Masih. Belum turun ya waktu itu? Oh enggak, waktu itu dia sudah turun, tapi ditunjuk lagi kalau nggak salah. Oh, komisaris? Iya, di komisaris. Pak Dedi jadi direktur utama lagi. Pak Dedi jadi direktur utama lagi, diminta oleh pemerintah kan oleh BPPN. Nah, saat itu saya dikirim sama Pak Edwin, temuin Pak Benny. Setelah saya ketemu Pak Benny pertama kali, tanya tentang Astra, terutama mengenai sisi yang operasional ya, yang Pak Benny sangat menguasai di bidang Plantation, UT, Astra Agro, dan beberapa unit dari Astra. Dan saat yang sama saya ditugaskan Pak Edwin juga untuk beberapa proses restrukturisasi di grup seperti Brauco, waktu itu masih dalam grup, terus Astra Agro masih dalam grup. Itu saya banyak berinteraksi sama Pak Benny. Nah, di situ saya sangat kagum ya sosok beliau ya. Jadi walaupun dia sangat senior, memberi kesempatan kepada yang muda untuk menggali ilmunya. Dan Pak Benny itu waktu itu kantor kan udah di Indorama gitu. Di Indorama dulu. Di Indorama. Terus lagi dalam proses pindah ke Menara Kadin waktu itu. Jadi di Indorama ketemu beberapa kali. Pak Benny ya nggak tahu, ada rasa langsung deket gitu. Terus saya lihat mungkin pertama-tama value yang dia perlihatkan adalah bahwa sebagai seorang pimpinan yang sangat menguasai, dia sangat menghargai karakter ya. Jadi karakter itu menjadi salah satu. Setiap kali saya tanya mengenai satu perusahaan, selalu dia cerita tentang orangnya gitu loh. Jadi di belakang perusahaan itu ada orang. Jadi dari situ saya
belajar bahwa bukan hanya keuangannya, bukan hanya asetnya yang diperhatikan, tapi justru dari orangnya itu, dari organisasinya dan orangnya di belakang itu. Jadi Pak Beni kalau ngajarin ini asik, betul diperhatiin karakternya. Pak Beni itu sangat percaya dengan chemistry, jadi harus ada kecocokan gitu. Jadi yang pertama adalah sisi beliau yang sangat terbuka ramah, kedua adalah beliau melihat sisi karakter dari aspek suatu perusahaan bisnis itu bukan hanya dari keuangannya tapi juga dari karakter orang. Dan yang ketiga yang menarik, komitmen. Jadi Pak Beni itu di dalam salah satu restrukturisasi yang saya tangani pernah bersama-sama dengan grupnya ya Pak Edwin dan sebagainya membayar bunga US dollar waktu itu 18,5 sampai 20% per tahun, dan itu semua hutang dilunasi, tidak ada yang kalau karena Pak Beni komit diselesaikan gitu. Itu saya ingat banget perbandingannya, dan perbankan itu sangat nyaman sama Pak Beni dan grup ya Pak Edwin juga karena komitmennya itu. Jadi kalau saya sampaikan itu adalah tentunya karakter, komitmen, dan Pak Beni juga menunjukkan suatu humbleness ya. 3C itu dapat banget sama dia. Jadi pertama adalah karakter, komitmen, dan chemistry. Begitu dia merasa cocok, dan saya yang pertama menawarkan investasi di beberapa investasi kami, dan Pak Beni merasa cocok, dan alhamdulillah waktu itu hasilnya bagus terus sampai saat kita mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi di Adaro. Jadi setelah nggak berhasil Astra, jadi kita mulai dari Astra, nggak berhasil, tapi disitulah kita mengenal karakternya, membangun komitmen bersama, ada chemistry-nya, jadi 3C-nya dapat. Dan 2001 itu setelah beberapa kali investasi yang cukup menghasilkan, Pak Beni mempercayai, dan saat itu kita nggak punya apa-apa. Saya sama Pak Edwin ada dalam posisi keuangan yang saat itu belum mampu lah, dan Pak Beni bersama rekan-rekannya yang memberikan kesempatan kita untuk bisa lebih lincah dalam melakukan structuring dari investasi tersebut. Ya singkat kata 2001 kita transaksi, 2002 kita ekspansi, kita tingkatkan kepemilikan, dan di 2005 bareng sama waktu itu udah ngajak Pak Dedi dan Pak Boy. Pak Dedi sama Pak Boy itu maksudnya 2005, 2008 kita IPO, dan setelah itu berlanjut. Yang menarik bahwa 3C itu, karakter, komitmen, sama chemistry itu ada terus, dan terlihat dalam bagaimana Pak Beni membangun usahanya gitu. Dia selalu memastikan chemistry-nya ada, kerja dengan orang-orang yang berkarakter, dan tentunya bangun konsistensi dan komitmennya yang dia tidak akan pernah. Jadi orang begitu tahu, oh ini grup kami, salah satu co-investornya adalah Pak Beni, itu. Jadi Pak Beni itu adalah investor di setiap fund juga, mulai fund pertama, fund kedua, dia yang ya kira-kira chemistry apa masih terjadi? Memberikan kepercayaan kita. Ya menurut saya sih chemistry yang paling cocok ya. Kalau dilihat ya susah dijelaskan sama kata-kata ya, tapi auranya dia selalu kalau ketemu itu very good mood. Ya ada 1-2 kali kalau ini not in good mood, tapi sangat jarang. Tapi selalu good mood, ketawa-ketawa. Dan kalau rapat komisaris Adaro, saya kan direksi yang sebetulnya pas setelah 2005 ke 2008 itu saya
masih pegang keuangan, tapi ke atasnya saya tuh udah cuma direktur untuk special projects gitu. Jadi saya duduknya sama Pak Beni kan, selalu bersebelahan gitu sama Pak Beni, dan di situ berasa gitu kan, dia nyaman, saya juga menganggap seperti orang tua, dan bukan hanya saya, keluarga saya juga dia kenal dengan istri baik, dan saya kenal sangat hormat sama Tante Meti dan anak-anaknya semua, karena hampir di setiap acara itu kita selalu ketemu dan punya hubungan yang santai. Jadi 3 value itu yang menurut saya bisa kita berikan kepada anak-anak muda yang mulai usaha. Dan saya sebetulnya kepengennya sih ada yang menulis buku tentang Pak Beni ya, karena Pak Beni itu sosok yang tidak terlalu terekspos di dalam saganya Astra. Jadi yang banyak terekspos Pak William, Pak Teddy, Pak William dan keluarganya, Pak Teddy. Tapi Pak Beni ini menurut saya salah satu yang menjadi kunci utama kesuksesan dan kebesaran Astra sekarang, karena dia ini selalu devil's advocate. Jadi kalau orang bicara gas sama rem, Pak Teddy itu gasnya, Pak Beni itu ya kalau dibilang rem gitu, nah Pak Edwin itu koplingnya gitu. Jadi kombinasi yang sangat luar biasa, dan mereka berbagi peran, dan ini yang menunjukkan bahwa partnership, kemitraan itu adalah yang dilandaskan tadi value-value Pak Beni. Mas, kita sering bicara sama Pak Beni, Pak Om Beni, selama masih hidup itu banyak wejangan dari dia, kita walk the talk kalau gitu. Knowing him, Kalau talk the talk sih gampang, walk the talk ini bisa. walk the talk, ya, walk the talk ini bisa. Dan dia juga sering ajak ponakan-ponakan ya, untuk duduk bersama, dibesarin gitu. I wonder apakah Mas Andi juga merasakan hal yang sama? Iya, saya nggak di-treat seperti ponakan-ponakan karena saya ketemu sama ponakan. Dan mengenai specifically you, dia itu nitip. Dia itu Dacil, dia mau ikut belajar. Sekarang dia ikut HIPMI, nanti tolong dia nitip nama saya, titip ya. Terus saya bilang oke, nanti waktu ini saya belum pernah ketemu, kita nggak betul ketemunya udah lama udah, banget. tapi waktu itu saya udah kenal sama Mas Dacil, jadi nah ponakan kan banyak yang sama aku kan, mulai dari Pak Nur, Mas Yono, terus ponakan-ponakan yang lain juga, adik-beradik itu termasuk anak-anaknya juga, karena saya pernah di awal-awal membangun Adaro itu dititipin Mas Andre. Terus waktu itu Mas Andre udah mulai kita ajak aja, dan akhirnya menjadi salah satu direktur juga. Nah itu yang almarhum juga ya Mas Andre. Jadi menurut saya dia tuh sangat sayang sama ponakan-ponakannya. Tapi kalau dia yang membedakan lah, kalau saya itu kan kerja buat dia gitu loh. Jadi maksudnya saya mengelola investasinya Pak Beni. Jadi saya harus tahu betul posisi saya di mana, dan profesionalisme saya itu saya ingat banget. Pak Beni itu sangat menghargai. Apa yang paling berdampak sama Mas Andi sejak kenal Om Beni? Menurut saya sih kalau tidak ada kepercayaannya Pak Beni di awal-awal kita membangun usaha, ya nggak akan. Saratoga mungkin ceritanya lain. Tapi Pak Edwin kan tahu siapa yang mesti di approach dan siapa yang mesti present. Jadi kalau bertemu itu Pak Edwin ikut pitch ke Pak Beni gitu, dan Pak Beni melihat satu peluang itu memang secara keseluruhan dan sangat-sangat konservatif. Menurut saya banyak belajar dari beliau. Sangat konservatif. Boleh dielaborate nggak Mas, gimana konservatif? Hati-hati, sangat hati-hati dan tidak gampang percaya. Terus
karena pengalamannya juga ya. Jadi beliau ini tidak mudah untuk percaya suatu cerita gitu. Jadi dia harus coba betul, dia tes, dia kirim orang lain, dia kirim dia kirim tim untuk proses. Waktu Mas bilang tadi soal people ya, dia lihat orang, karakter itu menurut Mas Sandi, what does he see ini? Ya GR aja deh, feel GR. Saya nggak tahu ya, karena tapi menurut saya dia menjadi nyaman, menjadi comfortable karena kepercayaan yang dia serahkan kepada kita, dan semua investasinya nggak ada yang maksudnya nggak semuanya untung nggak ada gitu, enggak, ada juga yang beberapa yang mengalami tantangan gitu. Tapi saya selalu terbuka sama Pak Benny dan saya sampaikan apa adanya gitu investasi, dan saya sampaikan strategi kita untuk membesarkan investasi tersebut. Jadi ada yang beberapa investasi yang memang mengalami kesulitan dan ada kendala, tapi Pak Benny merasa nyaman karena tahu bahwa yang mengelola itu amanah gitu. Menurut saya itu yang membuat kita cocok. Dan itu kalau saya ngomong sama Pak Benny itu bisa sangat, walaupun dia waktunya terbatas ya, tapi kita itu kalau misalnya mau review satu investasi dan orang-orangnya dia itu kan dari awal banget gitu, dari masih di Indorama itu Indoramanya Geraha Irama itu ya masih ada orang-orangnya seperti Pak Sarmili, Pak Oong dulu. Ya waktu dulu kantornya cuma bertiga gitu, ada Pak Pur almarhum juga. Pikir-pikir kok bisa ya beliau ya? Iya. Kok bisa sih? Apa yang itu ya? Ya basically because of his hard work, determination, dan visi ke depan. Mudah-mudahan sih dilanjutkan oleh penerus-penerusnya di grup Kenapa. Nggak gampang Mas yang barusan Mas ngomong untuk bisa kayak Om gitu ya. Adalah beda-bedanya, dan mungkin nggak banyak orang yang bisa langsung kayak termasuk Mas Sandi gitu ya, yang emosional gitu, get his value directly dan intense. Apa pesannya Mas Sandi? Like ini, anak muda sekarang itu mau cepet gampang, tidak thorough. Ya kita kata dulu ya, tidak apa ya, mungkin agak sedikit kurang respect to karakter tadi, you know. What's your suggestion? Harus percaya dengan proses, dan mungkin karena lulusan the School of Astra itu kan kita respect the process. Jadi kita harus percaya semua harus berproses, dan bagaimana kita membangun SDM yang bagus. Nggak ada sukses yang instan, dan tadi saya bilang kita fokus kepada yang Pak Benny lakukan itu kan sebetulnya kan walaupun dia tidak terlalu menguasai suatu bidang, tapi kan dia bekerja sama sampai akhirnya dia sangat menguasai gitu. Jadi kalau orang bilang oh batu bara Pak Benny baru tahu, enggak juga. Pak Benny dari zaman di Astra itu sudah membangun PAMA, pertama membangun UT, barang ya tentunya visinya Pak William, tapi UT, tapi dari UT ada serendipity yaitu bangun PAMA, dan PAMA huge, major part of the Indonesian mining industry. Contract mining itu yang
yang mendevelop rewrite itu ya salah satunya Om Benny, Pak Pras. Itu yang menurut saya akhirnya jadilah sebuah perusahaan yang sangat world class, kelas lama dan seterusnya. Jadi karya-karyanya itu semuanya diawali dengan sebuah visi, dengan komitmen tadi, dengan chemistry yang bagus, dengan timnya, secara konsisten dia fokus kepada karakter daripada tim, chemistry-nya dapat, akhirnya hadirlah suatu investasi yang membuahkan secara spektakuler hasil-hasil dari dampak ekonomi yang luar biasa. Well, thank you so much for that. Ya mudah-mudahan dilanjutkan, kan salah satu bisnisnya Mas beliau Daniel itu pegang. Thank you ya Mas Andi. Thank you. Sukses Tolong kita dong. dan Persada Capital terbaik. Amin.